Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Ikhwan Eskom Mkom selaku pembimbing mata kuliah prinsip sistem informasi dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya pada kita sehingga kita bisa menonton video materi perkuliahan pada hari ini. Selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik. Saya Muhammad Jaki Jikrillah Barudin Nasution selaku moderator dan rekan saya Muhammad Rizky Wibowo selaku anggota. Saya Arimbi Pramesti selaku anggota. Saya Aditya Cigelda sebagai anggota. Adapun rangkaian acara presentasi kita kali ini diantaranya pembukaan oleh moderator, penyampaian materi oleh pemateri, penyampaian kesimpulan oleh moderator, dan penutup. Marilah kita buka presentasi kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya Muhammad Rizky Wibowo. Kepada Rizky, dipersilahkan. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi, maka diperlukanlah sistem informasi yang mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasikan dari manusia, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk pada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Dari uraian di atas, relevan dengan kondisi yang saat ini sedang dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat mempermudah sekaligus mengurangi beban suatu bisnis dalam pengoperasiannya. Oleh karena itu, muncullah sebuah sistem informasi yang disebut dengan CBIS atau Computer Based Information System. CBIS merupakan sebuah teknologi baru yang merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian Computer Based Information System atau disebut CBS. Computer Based Information System atau CBS adalah sistem informasi yang menggunakan komputer yang berbasis komputer dan teknologi komunikasi untuk menggunakan tugas-tugas yang diinginkan atau sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi berbasis komputer mempunyai arti bahwa komputer mempunyai peran penting dalam sebuah pembangkit informasi. Melalui integrasi yang dimiliki antar subsistemnya, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang tepat, berkualitas, cepat, dan akurat sesuai dengan manajemen yang memerlukannya. B. Sejarah CBIS. Ketika tahun 1980-an dan pada awal 1990-an, perusahaan raksasa multinasional banyak yang menyelesaikan pembangunan sistem informasi global mereka atau Global Information System atau GIS. Namun masih ada beberapa hal yang lain yang harus diselesaikan dalam rangka untuk menyempurnakan sistem pengolahan informasi berbasis komputer. Di tahun 2000-an, sekitar 2070 perusahaan multinasional akan didorong untuk melakukan perbaikan aplikasi sistem informasi dan bentukan arsitektur sistemnya. Sistem yang pada awalnya didesain untuk mendukung operasi yang tersentralisasi atau tidak tersentralisasi akan tergantikan untuk
memampukan perusahaan induk dan cabangnya beroperasi sebagai suatu koordinat sistem yang saling terintegrasi. Adapun hal yang harus ditingkatkan dan diintegrasikan secara menyeluruh dalam pematangan sistem informasi dunia ialah peranan sistem informasi berbasis komputer atau yang dikenal sebagai Computer Based Information System atau CBIS. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2, rekan saya Adinda Grilda. Untuk Adinda, kami persilahkan. C. Contoh Computer Based Information System. Adapun contoh aplikasi yang termasuk dalam Computer Based Information System adalah sebagai berikut. 1. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Sistem Informasi Akuntansi adalah software yang melaksanakan aplikasi akuntansi sebuah perusahaan. Biasanya aplikasi ini ditandai dengan adanya volume pengelolaan data yang tinggi, yang mana pengelolaan data terdiri atas 4 tugas utama, yaitu mengumpulkan data, manipulasi data, penyimpanan data, dan penyiapan dokumen. Tugas dari sistem informasi akuntansi yaitu untuk mengumpulkan data yang menyiapkan kegiatan atau aktivitas pada perusahaan, kemudian mengubah data tersebut menjadi sebuah informasi, dan menyediakan informasi kepada pengguna di dalam dan di luar perusahaan. Sistem informasi akuntansi merupakan satu-satunya aplikasi CBIS yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Selain itu juga bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi setiap elemen lingkungan kecuali pesaing. Yang kedua, Informasi Sistem Manajemen atau SIM. Sistem Informasi Manajemen adalah pengembangan dan penggunaan sistem informasi yang handal dan efektif dalam suatu organisasi. Selain itu juga merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna yang mempunyai kebutuhan yang sama. Adapun fungsi sistem informasi manajemen sebagai berikut. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara sempurna atau akurat dan tepat waktu bagi para pengguna. Mengembangkan proses perencanaan yang lebih efektif. Menjamin ketersediaannya kualitas serta keterampilan dalam hal memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Menentukan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Mengidentifikasi berbagai kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Memperbaiki produktivitas dalam pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengembangan sebuah sistem. Perusahaan menggunakan sistem informasi yaitu untuk mempertahankan persediaan pada tingkat yang paling rendah supaya bisa mengkonsisten dengan ketersediaan jenis baru. Bank menggunakan sistem informasi untuk melakukan pengelolaan cek nasabah serta membuat berbagai laporan rekening koran beserta transaksi-transaksi yang terjadi. Yang ketiga, sistem informasi keputusan. DSS atau Decision Support System. Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang termasuk ke sistem berbasis pengetahuan yang digunakan dalam mendukung pengembalian keputusan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Atau pengertian sistem pendukung keputusan yaitu sistem komputer yang mempunyai pengelolaan data menjadi sebuah sistem informasi untuk mengambil keputusan kasus tertentu atau masalah terstruktur yang spesifik. DSS juga dikenal dengan sebutan SPK, yang mana SPK adalah singkatan dari sistem pendukung keputusan. Dapat pula dijelaskan bahwa SPK merupakan sistem yang berkemampuan mendukung analisis ad hoc data, pemodelan keputusan, orientasi keutusan,
dan orientasi perencanaan masa depan yang dipergunakan di saat tertentu. Tahapan pengembalian keputusan dalam SPK. 1. Mendefinisikan masalah. 2. Mengumpulkan data atau elemen informasi yang relevan. Yang ketiga, melakukan pengolahan data menjadi sebuah informasi, bisa berupa laporan, grafik, atau tulisan. Yang keempat, penentuan alternatif solusi atau penentuan bisa dalam bentuk presentasi. Tujuan dari SPK adalah terstruktur. 2. Untuk membantu manajer dalam pengembalian keputusan. 3. Untuk meningkatkan aktivitas bukan efisiensi pengembalian keputusan. 4. Di dalam melakukan pemrosesan, SPK bisa menggunakan bantuan dari sistem lain seperti expert system, artificial intelligence, fuzzy logic, dan lainnya. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Arimbi Pamesti. Untuk Arimbi, kami persilahkan. Baik, contoh aplikasi selanjutnya ialah sistem otomatisasi kantor atau biasa disingkat dengan OA, yang merupakan suatu rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan agar dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan. Otomatisasi kantor merupakan penggunaan alat elektronik yang dapat memudahkan komunikasi formal maupun informal, terutama dengan hal yang berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Lalu yang terakhir adalah sistem pakar atau expert system, di mana sistem pakar merupakan suatu aplikasi atau program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih seorang pakar tentang suatu bidang yang spesifik. Bentuk umum dari expert system ialah program yang berdasarkan suatu aturan atau set rule yang menganalisis informasi yang biasanya diberikan pengguna sistem tentang suatu kelas masalah spesifik dan analis matematis dari masalah tersebut. Tetapi, tergantung dari desainnya, sistem pakar pun dapat merekomendasikan suatu rangkaian tindakan pemakaian supaya bisa menerapkan koreksi. Sistem ini menggunakan kapabilitas penalaran untuk bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Ada 4 macam komponen dalam CBIS, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, dan jaringan. Fungsi dari CBIS adalah untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya, dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga, meningkatkan penghasilan dalam perusahaan berbasis ekonomi, meningkatkan efektivitas dan pengembangan teknologi, serta pengembangan personel. Sebagai sumber data, juga meningkatkan kreativitas. CBIS juga memiliki tujuan utama yang diimplementasikan dalam sebuah organisasi sebagai sebuah solusi perangkat lunak untuk akuntansi, manufaktur, penggajian, pembelian, distribusi, dan lain-lain. Hal ini juga dapat mengintegrasikan solusi perangkat lunak. Mereka terpisah sehingga dapat memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan pemantauan apa saja yang terjadi di mana saja, secara real-time. CBIS juga langkah yang signifikan dari sistem lama, di mana CBIS menggunakan proses harian, mingguan, dan bulanan untuk memperbarui sebuah file. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya begitu luar biasa. Dari materi yang mereka sampaikan, saya selaku moderator dapat menarik kesimpulan bahwa adapun pengertian dari CBIS itu ialah suatu sistem informasi yang berbasis komputer atau computer based information system yang
sistem yang berisi kumpulan data yang menghasilkan informasi untuk membantu pengambilan keputusan, pemecahan masalah terstruktur, serta pembuatan pengolahan laporan. Model CBIS itu sendiri ialah sistem informasi manajemen yang menghasilkan suatu informasi yang dapat memberikan keputusan mengenai perencanaan kerja, pemecahan masalah, dan kebijakan perusahaan. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan CBIS. Yang pertama yaitu CIA. CIA ini bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan data, dan menyiapkan dokumen. Yang kedua, SIM. SIM ini bertujuan menyediakan informasi bagi pemakai sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, DSS. DSS ini bertujuan menyediakan informasi pemecah masalah terstruktur dan outputnya berupa laporan periodik dan khusus. Yang keempat, OA. OA ini berupa sistem elektronik yang berkaitan dengan komunikasi informasi dari berbagai pihak dan di perusahaan maupun di luar perusahaan. Dalam penggunaan CBIS ini pula, ada pula spesialis informasi, yang merupakan pegawai perusahaan yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi berbasis komputer. Ada 5 golongan spesialis informasi. Yang pertama, analisis sistem. Yang kedua, pengolahan data, pengolah database. Yang ketiga, spesialis jaringan. Yang keempat, pemrogramer dan operator. Itu saja kesimpulannya. Oke, saya tutup. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan, wawasan sesuai dengan studi materi prinsip-prinsip sistem informasi. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyesuaikan makalah ini. Kami menyadari bahwa makalah yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, jika ada kata-kata kami yang salah, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Untuk itu, kami meminta kepada teman-teman untuk mengkritik, memberikan kritik atau sarannya yang membangun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.